warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anak-anak, kita berjumpa kembali pada hari Senin ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Aisyah Nur Afifah ada? Hadir, Pak. Ya, hadiroh. Kalau cewek itu ditambah tak marbutoh. Oh, baik, Pak. Hadir, Pak. Ya, bagus. Selanjutnya M. Dio Saputra ada? Hadir, Pak. Dio ini ketua OSIS ya? Iya, Pak. Iya. Makanya Bapak nggak lupa nih, mukanya ini ingat terus Bapak ini. Yang selanjutnya Harun Ar-Rasyid ada? Sakit, Pak. Sakit. Ada suratnya tadi? Ada, Pak. Oke, sakit. Sarif Hidayatullah? Alfa, Pak. Sarif ini namanya aja yang bagus, ini gimana anak ini? Yang selanjutnya Rizky. Telat, Pak. Telat. Dihukum di luar. Iya, Pak. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti ditunggu aja kalau masuk nanti. Baik, anak-anak, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini yaitu Bapak akan membahas mengenai pergaulan bebas. Anak-anak di sini ada yang tahu tentang pergaulan bebas? Tidak, Pak. Oke, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Bapak jelaskan sedikit ya. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan. Dalam pandangan Islam, pergaulan bebas ini dijelaskan atau diperingatkan, ditekankan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Ada yang tahu suratnya? Wala taqrabu zina, Pak. Lagi? Lebih panjang lagi? Jangan dipotong-potong, nak. Yaitu bacanya wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya apa, Pak? Artinya, dan janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya itu merupakan perilaku dan perbuatan serta jalan yang salah. Salah satu contoh dari pergaulan bebas mengenai zina ini tadi, pergaulan bebas ini sebenarnya banyak sih. Bisa ke minum-minuman keras, kemudian mabuk-mabukan. Ya, minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Iya, Pak. Betul? Betul. Yang selanjutnya seks bebas. Bapak akan membahas tentang seks bebas ini. Setiap makhluk hidup kan melakukan seks untuk memperoleh keturunan agar dapat menjaga dan melestarikan keturunannya. Selain itu, tujuan seks adalah sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan dan relaksasi dalam kehidupan bagi manusia. Jadi, sedikit Bapak jelaskan bahwa seks bebas yang dimaksud di sini yaitu adalah bergonta-ganti pasangan demi memuaskan nafsu semata, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau dalam pandangan agama, kategori pergaulan bebas itu ada dua. Yang pertama itu ikhtilat. Ikhtilat itu ya sama seperti pergaulan bebas seperti itu. Artinya berasal dari kata ikhtalata yahtalitu ikhtilatan. Maknanya bercampur dan berbaur. Maksudnya ikhtilat merupakan suatu bentuk pergaulan atau hubungan secara bebas yang melibatkan laki-laki dan perempuan di tempat sunyi atau di tempat terbuka. Lebih-lebih lagi itu di tempat yang sunyi. Ini merupakan suatu ciri pergaulan masyarakat jahiliyah dan juga berasaskan kepada nilai-nilai dan sistem hidup jahiliyah. Bentuk pergaulan seperti ini sangat ditolak oleh Islam sejak kedatangan Rasulullah yang membawa sistem dan nilai hidup yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi semenjak datangnya Rasulullah, pergaulan-pergaulan seperti ini lambat laun mulai berkurang.
karena dakwah Rasulullah itu mungkin sampai kepada mereka. Yang selanjutnya yaitu halwat. Ada yang tahu arti halwat di sini itu apa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, Bapak jelaskan. Halwat itu berasal dari kata yang maknanya menyepi, menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Maksudnya halwat di sini yaitu menyepi dengan yang lawan jenisnya. Jadi berdua-duaan di tempat yang sepi bersama lawan jenisnya tanpa ada orang lain lagi, tanpa ada orang ketiga, mungkin keempat, kelima dan sebagainya. Jadi secara istilah halwat ini sering digunakan untuk hubungan antara dua orang di mana mereka menyepi dari pengetahuan atau campur tangan pihak lain kecuali hanya mereka berdua. Tetapi halwat bisa juga merasakan kebersamaan dengan Allah tanpa kesertaan orang lain, seolah di dunia ini hanya ada dirinya saja dengan Allah. Jadi konteks halwat di sini itu kalau dibawa ke yang negatif itu ya itu tadi dua orang yang lawan jenis tadi yang berdua-duaan. Tapi kalau konteks positifnya yaitu berdekatan dengan Allah. Bagaimana cara kita itu mendekatkan dengan diri kepada Allah itu termasuk juga penjelasannya di sini itu halwat. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang tentang larangan mendekati zina. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maksud ayat tersebut mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Ada beberapa dampak mengenai zina. Yang pertama, Dio, jangan tidur. Ya, Pak. Oke, jangan main-main ya. Bapak jelaskan dulu. Nanti Bapak tanya satu-satu. Yang pertama ini tadi dampak di dunia yaitu menghilangkan wibawa. Silakan dicatat. Ada pena? Enggak, Pak. Ini Bapak pinjamin. Oke, yang pertama tadi dampak di dunia yaitu menghilangkan wibawa. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Yang ketiga, mengurangi umur. Sudah? Pak, mikir aja, Pak. Ya, Pak. Oke, yang ketiga mengurangi umur. Kemudian dampak di akhirat. Yang pertama itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Hisab yang jelek nih tulisannya. Yang ketiga, siksaan di neraka. Tidak. Woi. Hah? Udah, Pak. Sudah? Oke. Ini sedikit lagi Bapak jelaskan. Ada beberapa trik atau cara bagi laki-laki maupun perempuan agar tidak melihat pasangan itu melalui nafsunya saja. Yang pertama itu menerapkan perilaku yang mulia. Perilaku yang mulia di sini yaitu seperti menutup aurat bagi perempuan. Kalau laki-laki itu Menundukkan pandangan. menundukkan pandangan. Pinter nih Aisyah ini. Kewajiban menutup aurat dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu akhlak yang penting dalam Islam. Penerapan perilaku tersebut dalam pergaulan sehari-hari diantaranya dapat dilakukan dengan cara menjaga pergaulan yang sehat. Jadi bergaul itu dengan teman itu ya selayaknya saja. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu menjauh. Kemudian yang selanjutnya menjaga aurat. Menjaga aurat ini tadi kalau wanita gimana itu Aisyah? Berhijab sesuai tuntunan agama, Pak. Nah, benar. Kemudian kalau bisa keluar rumah itu pakai kaos kaki. Kalau ada handsok pakai handsok. Kalau berhijab
ya sampai bawah sini lah pokoknya ya. Yang boleh nampak itu cuman telapak tangan dan Wajah. muka dan wajah. Yang selanjutnya setelah menjaga aurat, menjaga pandangan. Ini biasanya laki-laki ini suka mata keranjang. Kalau ngeliat cewek langsung melek. Iya. Iya benar. Benar, Pak. Sering. Sering. Tobat nak. Oke. Menjaga pandangan. Yang selanjutnya yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan di sini maksudnya ya jangan apa ya, terlalu memberikan, terlalu menunjukkan diri kita itu kepada lawan jenis seperti itu. Yang kelima yaitu meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Aktivitas di sini maksudnya tuh daripada kita melakukan hal yang tidak baik, ada baiknya kita meningkatkan aktivitas yang itu sifatnya produktif dan juga menghasilkan, karena dari situ potensi kita untuk berbuat positif itu akan lebih baik lagi, akan lebih besar lagi. Kemudian rajin berpuasa. Rajin berpuasa ini merupakan syarat bagi para pemuda yang belum sanggup untuk menikah. Jadi bener. Aisyah ini tamatannya dari mana sih? MTS Pak. Dari MTS mana? MTS Baitul Makmur. Oh iya, Bapak dulu juga pernah ngajar di sana. Kemudian dipindahkan dari Kemenak, oleh Kemenak dipindahkan ke MAN sini. Oke. Yang selanjutnya itu tadi rajin berpuasa itu tadi, memang itu anjurannya. Kemudian yang terakhir ini mungkin ya, karena Bapak ada jam di lokal lain, tabrakan, penyebab terjadinya pergaulan bebas itu ada 2 faktor ini. Pak 2 atau 3? Ada sebentar. Ada 5 faktor malahan. Ada 5 faktor. Yang pertama itu nanti dicari ya, faktor dari dalam. Kemudian faktor dari dalam itu sikap mental yang tidak sehat. Nanti dicari sikap mental yang tidak sehat itu seperti apa. Kemudian faktor agama dan iman. Kemudian faktor lingkungan. Kemudian faktor pengetahuan yang minim dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang terakhir apa tadi Pak? Faktor perubahan zaman. Itu faktor yang dari dalam. Faktor yang dari dalam itu ada 5. Kemudian faktor yang dari luar. Paham sekulerisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, ini laptop Bapak nge-lag pula ini. Yang selanjutnya lemahnya pengawasan orang tua. Orang tua itu walaupun anaknya di sekolah kan juga tetap harus diawasi, terus tetap diperhatikan, ditanyain tadi gimana sekolahnya, ada kendala apa enggak. Kemudian yang ketiga, menurunnya fungsi pengawasan dari masyarakat. Dan yang terakhir, pengaruh media massa. Ya? Sudah, Pak. Oke, mungkin cukup sampai situ saja pelajaran kita pada siang hari ini. Nanti itu yang Bapak kasih tugasnya nanti silahkan dicari, besok pagi kumpul di meja Bapak. Siapa? Baik, untuk ketua kelas silakan tutup doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai bertemu di minggu depan. Apabila banyak kesalahan Bapak mohon maaf. Marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.